Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami, yaitu hukum ampere. Sebelum masuk pada hukum ampere, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah hukum ampere. Hukum ampere ditemukan oleh fisikawan yang berasal dari kebangsaan Perancis, oleh André-Marie Ampère pada sekitar tahun 1825. Dalam penemuan tersebut, Ampère mengemukakan cara dalam menghitung kuat medan magnet oleh kawat yang dialiri arus listrik. Pada kasus itu, ia membuat lintasan tertutup yang melingkupi kawat berarus listrik dan searah medan magnet. Kemudian, ia menghitung panjang lintasan tertutup tersebut dan menyatakan panjang lintasan tertutup yang searah dengan medan magnet dikalikan kuat medan magnet bernilai sama dengan kuat arus yang dilingkupi oleh lintasan dikalikan permeabilitas medium. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu hukum ampere. Jadi, hukum ampere adalah hukum yang menyatakan bahwa arus listrik dalam sebuah pengantar sejajar proporsional dengan besar medan magnet yang dihasilkan oleh arus tersebut. Ini merupakan salah satu hukum dasar elektromagnetisme. Dalam kajian elektromagnetik, adanya muatan listrik yang mengalir dalam suatu konduktor dapat menghasilkan sebuah medan magnet. Untuk mengetahui kuat medan magnet dari adanya arus listrik tersebut, salah satu caranya adalah dengan menggunakan hukum ampere. Pada tahun 1775 hingga 1836, André-Marie Ampère menggambarkan hubungan antara induksi magnetik dengan kuat arus listrik. Pernyataan itu dikenal dengan hukum Ampère yang berbunyi, untuk semua bentuk lintasan tertutup yang mengelilingi penghantar berarus I di dalam vakum, medan magnet yang ditimbulkan selalu demikian. Salah satu contoh pengaplikasian hukum ampere dalam kehidupan sehari-hari kita adalah pada transformator listrik. Dalam transformator, arus listrik yang mengalir melalui satu kumparan kawat dapat menciptakan medan magnet. Hukum ampere digunakan untuk memahami dan merancang transformator dengan memperhitungkan efek medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Selain itu, prinsip hukum ampere juga terlibat dalam berbagai teknologi yang menggunakan elektromagnetisme, seperti motor listrik, generator, dan perangkat elektronik lainnya. Penerapan ini membantu insinyur dan ilmuwan dalam merancang dan memahami kinerja perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-harinya. Halo teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan tentang hukum ampere, yaitu pada aplikasi pada kawat panjang lurus. Pada pengaplikasian ini terdapat dua, yaitu di dalam kawat sama di luar kawat. Yang pertama itu kita dapat lihat rumusnya di slide ini, yaitu medan magnet sama dengan dot mu 0 I per 2 VR kuadrat kali R. Terus ada satu lagi itu medan magnet sama dengan mu 0 I per 2 VR. Itu lebih mudahnya bisa kita lihat di slide selanjutnya. Itu ada satu contoh soal. Hitung nilai medan magnet di udara pada suatu titik 5 cm dari kawat lurus panjang yang mengalirkan arus 15 ampere. Kita bisa lihat jawabannya ya teman-teman. Nah, medan magnet sama dengan mu 0 I per 2 VR, B sama dengan 4V dikali 10 pangkat min 7 P M per A, 15A per 2V dikali 0,05 M sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 T. Oke. Hukum ampere pada solenoida. Solenoida adalah suatu induktor yang terdiri dari kumparan-kumparan kawat yang disusun menjadi suatu kumparan dan membawa arus yang di dalamnya dipasang batang besi berbentuk silinder dengan tujuan untuk memperkuat medan magnet yang diciptakan oleh kumparan tersebut. Pembahasan rumus pada ujung solenoida yaitu B sama dengan mu 0 kali I besar kali N besar per 2L, dan pada tengah solenoida memiliki rumus B
sama dengan mu0 kali I besar kali N besar per L sama dengan mu0 kali I besar kali N kecil. Keterangan B sama dengan medan magnet mu0 yaitu konstanta berupa 4pi kali 10 minus 7 dan I adalah arus pada solenoida dan L panjang solenoida dan N besar banyak lilitan dan N kecil sama dengan banyak lilitan persatuan panjang yaitu N besar per L. Contoh soal, sebuah solenoida dengan panjang 20 cm dan jumlah lilitan 100 dialiri arus sebesar 2 ampere. A. Besar induksi magnetik di tengah-tengah solenoida. B. Besar induksi magnetik di ujung solenoida. Tanyakan B. Ujung solenoida. Diketahui I sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3M. Dan N sama dengan 100 lilitan dan I sama dengan 2 ampere. Maka jawabannya 200 pi kali 10 pangkat minus 4. Baik, jika tadi kita sebelumnya telah belajar tentang hukum ampere pada solenoida yang telah dijelaskan oleh Mas Ferry, kali ini kita akan belajar tentang hukum ampere pada toroida. Nah, jadi sebelumnya toroida itu apa sih? Toroida adalah lilitan kawat yang berbentuk melingkar seperti donat atau solenoida yang dilengkungkan sehingga membentuk lingkaran. Nah, tadi kita tahu bahwa solenoida itu bentuknya lurus ya, memiliki panjang yang bisa ditulis dengan L kecil. Nah, kalau toroida ini panjangnya itu keliling lingkaran, jadi 2πr. Nah, mungkin untuk pengertian dari toroida cukup segitu aja. Mungkin kita bisa langsung ke pembahasan rumus ya. Nah, di sini ada rumus untuk mencari medan magnet pada toroida, yaitu B sama dengan U0 kali N kali I per 2πr efektif, di mana B adalah medan magnetik, U0 adalah permeabilitas vakum atau ruang hampa ya, N adalah jumlah lilitan, I adalah arus listrik, R efektif adalah jari-jari efektif. Nah, sebelumnya apa sih itu jari-jari efektif? Jika kita kembali ke gambar sebelumnya, ada R1 dan R2 di sini. Jadi untuk jari-jari efektif itu adalah rata-rata dari jari-jari dalam dan jari-jari luar. Jadi jari-jari dalam itu yang mana? Jari-jari dalam itu yang R1. Nah, untuk R2-nya ini jari-jari luar. Jadi untuk mencari jari-jari efektif, kita perlu menjumlahkan R1 ditambah dengan R2 lalu dibagi dengan 2. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa langsung saja masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan besar medan magnet pada sebuah toroida yang memiliki 5.000 lilitan dan jari-jari efektif 50 cm jika diketahui toroida tersebut dialiri arus listrik sebesar 200 mA. Nah, di sini kita kebetulan udah tahu nih jari-jari efektifnya, jadi kita tidak perlu mencari tahu lagi. Nah, di sini yang kita ketahui N sama dengan 5.000 lilitan, R efektif 0,5, dari 50 cm kita jadikan meter, jadi 0,5 ya. Untuk I atau arusnya juga 0,2 ampere dari 200 ampere, kita jadikan ampere. Nah, mungkin kita bisa langsung masukkan ke rumus saja nih. Kita tahu tadi bahwa rumusnya adalah B sama dengan U0 kali N kali I per 2πr efektif. Nah, B sama dengan U0-nya kita tahu bahwa U0 itu 4pi kali 10 pangkat negatif 7. Untuk N atau jumlah lilitannya itu 5.000 dikali dengan arus atau I 0,2 ampere. Terus kita per 2pi, R efektifnya 0,5. Nah, di sini kita bisa coret ya sebenarnya 4pi dengan 2pi kita bisa coret. Jadi tinggal 2 ya. Kita bisa kalikan 2 dengan 5.000. Jadi 10.000. Nah, 10.000 itu kan 10 pangkat 4 ya. Nah, 10 pangkat 4 dengan 10 pangkat negatif 7 jadi tinggal 10 pangkat negatif 3 ya. 10 pangkat negatif 3 kali 0,2 dibagi dengan 0,5. Maka kita akan bisa mendapatkan hasilnya yaitu 4 kali 10 pangkat negatif 4 Tesla. Nah, mungkin cukup sekian ya dari kelompok kami yang telah menjelaskan tentang hukum ampere. Semoga apa yang telah dijelaskan oleh kelompok kami dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.